Menteri Luar Negeri Venezuela Ivan Gil mengecam keras tindakan Israel yang dianggap sebagai genosida dan pemusnahan terhadap rakyat Palestina. Dalam konferensi pers di Moskow, setelah pertemuannya dengan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, Gil menekankan perlunya gencatan senjata segera untuk memulai negosiasi. Gil menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional oleh Israel melalui serangan bom dan penyerangan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit. Lebih dari 11.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan udara dan darat Palestina sejak insiden 7 Oktober oleh Hamas, serta kerusakan besar pada struktur sipil. Venezuela mendesak masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk pelaku kejahatan perang. Lavrov dari pihak Rusia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap situasi di tepi barat dan menekankan pentingnya pembicaraan damai untuk pembentukan negara Palestina. Berbicara tentang Venezuela, negara ini adalah sebuah negara yang dianggap harga air bersih lebih mahal dibanding dengan harga bahan bakarnya. Hal ini disebabkan Venezuela sebagai salah satu negara yang kaya akan cadangan minyak bumi dan gas alamnya. Sejalan dengan hal itu, menjadikan Venezuela salah satu pendiri organisasi internasional OPEC. Disebut sebagai negara dengan angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun kamu harus tahu, kalau penjara di Venezuela menyediakan nightclub atau diskotik, apakah untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di dalam ruang tahanan? Bisa aja. Well, kalian tentu gak asing dengan Christopher Columbus, seorang penjelajah dunia. Pada tahun 1498, ia menemukan sebuah negara dan bilang surga di bumi. Yup, Venezuela. Republik Venezuela adalah sebuah negara yang berada di pantai utara Amerika Selatan yang terdiri dari daratan benua dan terdiri dari pulau-pulau kecil di Laut Karibia. Venezuela memiliki luas sebesar 916.445 km persegi dan kota Caracas sebagai ibu kota aglomerasi perkotaan terbesar. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Sebelah barat berbatasan dengan Kolombia. Brasil di sebelah selatan dan Guyana di sebelah timur. Venezuela adalah republik presidensial yang terdiri dari 23 negara bagian, distrik ibu kota dan dependensi federal yang mencakup pulau-pulau lepas pantai Venezuela. Venezuela adalah salah satu negara paling urban di Amerika Latin. Sebagian besar orang Venezuela tinggal di kota-kota di utara dan di kota Caracas. Terdiri dari 23 negara bagian, jumlah populasi yang tersebar di Venezuela ini diperkirakan mencapai 29 juta. Pada abad ke-20, Venezuela telah beralih dari masyarakat agraris yang relatif miskin menjadi masyarakat urbanisasi dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kondisi ini dimungkinkan atas warga Venezuela yang telah mengeksploitasi cadangan minyak bumi yang sangat besar. Ironisnya, perubahan ini disertai dengan ketidakseimbangan antara wilayah negara dan kelompok sosial ekonomi. Dan kota-kota Venezuela membengkak karena terjadi migrasi besar-besaran dan sebagian besar tidak terkontrol dari daerah pedesaan, serta imigrasi ilegal yang mendominasi dari Kolombia dan tetangga lainnya. Mayoritas penduduk Venezuela adalah Pardo, etnis campuran maupun keturunan etnis. Saat sensus tahun 2011, Venezuela diminta untuk mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan kebiasaan dan leluhur mereka. Mayoritas mengaku mestizo dengan persentase 50,3%, dan mereka yang berkulit putih dengan persentase 42,5%. Istilah yang digunakan di seluruh Iberoamerika, yang dalam hal ini berarti berkulit gelap atau berkulit coklat, sebagai lawan dari memiliki kulit yang lebih terang. Etnis minoritas di Venezuela terdiri dari kelompok-kelompok yang sebagian besar berasal dari Afrika atau masyarakat adat. 3,5% mengidentifikasi diri mereka sebagai hitam, dan 2,5% mengaku milik masyarakat adat, dan 1,2% menjawab ras lain. Meskipun sebagian besar penduduknya adalah penutur bahasa Spanyol monolingual,
Banyak bahasa yang digunakan di Venezuela. Gak hanya menggunakan bahasa Spanyol, konstitusi mengakui lebih dari 30 bahasa pribumi, termasuk Wayu, Warao, Pemon, dan banyak lainnya untuk penggunaan resmi masyarakat adat. Selain etnis, aspek agama juga turut diperhitungkan saat sensus tahun 2011. Dilaporkan, 88% menganut agama Kristen, terutama Katolik Roma 71%, dan sisanya 17% Protestan. Terutama Injili biasanya disebut Evangelikos. 8% orang Venezuela tidak beragama. Hampir 3% dari populasi mengikuti agama lain. 1% dari orang-orang ini mempraktikkan Santeria. Selain itu, terdapat komunitas Muslim. Lebih dari 100.000 terkonsentrasi di antara orang-orang keturunan Lebanon dan Suriah, yang tinggal di negara bagian Nueva Esparta, Punto Fijo, dan daerah Caracas. Druze Venezuela adalah rumah bagi komunitas Druze terbesar di luar Timur Tengah. Komunitas Druze diperkirakan sekitar 60.000. Buddha dan Yahudi, Buddhisme dipraktikkan oleh lebih dari 52.000 orang. Usia pemilih di Venezuela adalah 18 tahun. Pemilihan presiden Venezuela dipilih melalui pemungutan suara dengan hak pilih langsung dan universal, dan merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Saat ini, presiden yang menjabat adalah Nicolas Maduro, yang memiliki masa jabatan selama 6 tahun. Seorang presiden dapat dipilih kembali dalam jumlah yang tidak terbatas. Presiden menunjuk wakil presiden dan memutuskan komposisi kabinet dan membuat sumpah dan janji untuk keterlibatan aktif dan berintegrasi dalam legislatif. Presiden dapat meminta legislatif untuk mempertimbangkan kembali bagian-bagian dari undang-undang yang menurutnya cacat. Parlemen Venezuela unikameral adalah Asamblea Nasional. Jumlah anggotanya bervariasi setiap negara bagian dan distrik ibu kota memilih 3 perwakilan. Ditambah dengan hasil bagian populasi negara bagian, dengan 1,1% dari total populasi negara. 3 kursi disediakan untuk perwakilan masyarakat adat Venezuela. Semua deputi menjalani masa jabatan 5 tahun. Sistem hukum Venezuela termasuk dalam tradisi hukum kontinental. Impulsar un cambio de gobierno. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar dan cadangan gas alam terbesar ke-8 di dunia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 40,4% cadangan minyak mentah lainnya terbukti sukses pada tahun 2010, memungkinkan Venezuela melampaui Arab Saudi sebagai negara dengan cadangan terbesar dari jenis yang sama. Venezuela memiliki ekonomi campuran berbasis pasar yang didominasi oleh sektor perminyakan. Dengan sektor perminyakan yang melimpah, tak mengherankan jika Venezuela memiliki harga bahan bakar yang paling murah di dunia. Selain itu, harga yang diterapkan pada konsumen mendapat subsidi dari pemerintah. Sektor swasta mengendalikan 2/3 ekonomi Venezuela. Manufaktur penyumbang 17% dari PDB pada tahun 2006. Venezuela memproduksi dan mengekspor produk-produk industri berat seperti baja, aluminium, dan semen, dengan produksi terkonsentrasi di sekitar Ciudad Guayana. Selain cadangan minyak yang menunjang perekonomian Venezuela, sektor pariwisata telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena posisi geografisnya yang menguntungkan, kekayaan flora dan fauna, negara multikultur, dan iklim tropis. Pulau Margarita adalah salah satu tujuan wisata utama. Sebuah pulau yang memiliki infrastruktur modern, dibatasi oleh pantai, kastil yang megah, benteng yang berdiri kokoh, dan gereja-gereja yang punya nilai budaya yang menarik. Opsi pulau lainnya, kamu bisa mengunjungi Los Roques Archipelago, terdiri dari 1 set pulau dan kunci yang merupakan salah satu tempat wisata populer di Venezuela. Kalau kamu si penggemar sunrise dan sunset, kamu harus mengunjungi pantai kristal eksotis yang satu ini. Kemudian ada Morrocoy, destinasi wisata pantai yang sangat dekat dengan daratan yang telah berkembang pesat sebagai salah satu tempat wisata terbesar di Karibia, Venezuela. Negara bagian Merida adalah salah satu kota wisata Venezuela. Merida ini punya jaringan hotel yang luas.
Gak hanya ada di ibu kotanya, tetapi juga di seluruh negara bagian. Mulai dari kota yang sama, Meridia memiliki kereta gantung terpanjang dan tertinggi di dunia, yang mencapai ketinggian Pico Espeo dari 4.765 meter. Nah, habis jalan ke beberapa taman nasional, pantai, dan pulau, kamu juga harus coba nih kuliner yang ada di Venezuela. Kuliner Venezuela banyak dipengaruhi oleh tradisi orang Eropa seperti Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis, Afrika Barat. Untuk itu, kamu wajib coba pabellón criollo, kuliner khas Venezuela yang dianggap sebagai hidangan nasional karena mewakili persatuan dari berbagai kelompok etnis di negara tersebut. Seporsi pabellón criollo terdiri dari isian nasi putih, kacang hitam, suiran daging sapi, pisang raja matang goreng, dan telur goreng. Wah, yang satu ini cukup mengenyangkan ya. Ada lagi nih, arepa. Sebuah patty berbentuk bulat dan datar yang terbuat dari tepung jagung, gandum, biji chia, biji rami, beet, dan wortel. Wah, sehat sekali. Pengolahannya bisa digoreng, dipanggang, atau dibakar. Isiannya ada kacang hitam, keju, telur orak-arik, daging giling, mayo, dan alpukat. Nah, dengan menu utama tadi, kamu juga harus coba nih makanan manisnya. Dulce de leche merupakan sejenis selai karamel susu yang biasanya menjadi topping di atas roti, roti bakar, waffle, atau disantap langsung. Uniknya, dulce de leche ini disebut Nutellanya Amerika Latin. Dulce de leche terbuat dari susu kental manis yang dimasak hingga warnanya berubah jadi coklat dengan tekstur yang kental dan lengket. Agar rasanya semakin kuat, biasanya orang Venezuela menambahkan sedikit jus lemon ke dalamnya. Venezuela juga terkenal dengan berbagai macam keju putih, di mana keju-keju ini biasanya diberi nama berdasarkan wilayah geografis. Seperti keju Guayanes, keju susu sapi yang berasal dari wilayah Guayanes.